Kejutan besar terjadi di ajang kejuaraan individual Eropa tahun 2026. Roman Dehtiarov, seorang international master, tidak diunggulkan. Bahkan unggulan awalnya dia berada di peringkat 126. Bisa mengalahkan para super grandmaster dan keluar sebagai juara Eropa. Masih berusia 17 tahun dari Ukraina. Kok bisa? Dari total 11 babak yang dimainkan, Roman Dehtiarov memiliki 9 poin, unggul dari peringkat 2-nya yaitu Nijat Abasov dari Azerbaijan. Masih ingat Nijat Abasov? Abasov dia adalah seorang semifinalis dari turnamen FIDE World Cup, di mana Magnus Carlsen mundur dan akhirnya Abasov bermain di turnamen FIDE Kandidat. Nah, peringkat 3-nya juga dari Azerbaijan, Suleymanli Aydin dengan elo rating 2653. Roman Dehtiarov memiliki elo rating 2452. Apa yang terjadi, teman-teman? Saya akan ajak Anda untuk melihat game briliannya dengan 4 langkah brilian melawan Grandmaster legendaris dari Turki, Emre Can. Ini kayak pemain bola ya. Sebelum itu, mohon maaf ya, jangan lupa di like dulu, di share dan di subscribe, dan jangan lupa jangan di skip iklannya. Jangan lupa kasih hype untuk video ini. Emre Can mungkin tidak pernah menyangka ya, dia menemukan lawan yang sangat brilian hari itu. Dia mulai dengan langkah E4 di jaman Sicilian Defense, kemudian putih kuda F3, hitam D6, putih D4 dimakan, makan lagi, dan kemudian kuda F6, kemudian putih kuda C3 dan hitam kuda C6. Kemudian putih bishop ke petak G5 dan hitam di sini mainin langkah G6. Ini menarik. Ini adalah Sicilian Defense variasi Richter-Rauser variation. Nah, di sini langkah favoritnya, langkah yang paling banyak dimainkan adalah E6. Walaupun ada yang bermain dengan langkah G6, tapi sedikit. G6, gila. Putih langsung makan kuda di petak F6. Ya, yang bikin saya kaget adalah kenapa dia rela untuk double pawn di sini, padahal masih awal teori. Kita coba lihat ya strateginya. Putih langsung counter lagi dengan gajah B5, hitam gajah D7, kemudian putih mengamankan raja dan hitam bishop G7. Putih kuda D ke petak E2. Ya, langsung mengancam pion D6. Gajah E6 keluar, kemudian putih kuda F4. Kemudian hitam mainkan langkah rokade dan kemudian putih kuda C ke petak D5. Hitam mendobrak dengan langkah F5, aktifkan ancaman pion B2. Pion makan F5 terlebih dahulu, gajah F5. Ya, hitam punya sepasang gajah. Putih C3. Tapi mungkin putih di sini merasa bahwa dia memiliki kekuatan pada petak center ya, kuda yang nyaman di petak D5 dan pion D6 yang lemah. Hitam kuda E5, kemudian putih kuda E3, gajah ke petak E4. Kemudian kuda F ke petak D5, hitam benteng C8. Kemudian putih melakukan kesalahan dengan Queen A4, blunder. Kalian bisa tebak apa langkah brilian pertama yang akan dimainkan oleh hitam? Sacrifice naik, boom. Kalau dimakan, maka queen ke petak G5. Kalau ditutup, maka hitam unggul posisi ya, gajah D5. Kalau misalkan di sini putih queen ke petak G4, maka akan dilanjutkan dengan queen F6. Ya, unggul posisi. Kalau misalkan di sini makan kemudian queen G5 raja H1, jelas langsung checkmate. Maka putih tidak mengambil resiko, dia mainkan langkah raja H1, hitam queen. Mohon maaf ya, queen ke petak H4. Waduh. Ancam checkmate pada petak H2. Putih H3. Hitam mainkan langkah brilian kedua, gajah ke petak E5. Putih gajah D7, hitam benteng C ke petak D8. Tetap nggak bisa makan dong. Makan lagi ya, nanti berujung checkmate ya. Kalau putih di sini coba makan, maka hitam akan mainin langkah F5 dulu untuk menutup penjagaan gajah terhadap pion H3. Kalau misalkan raja ke petak G2, maka queen G5, tinggal pilih kemana, raja mundur, cek. Putih benteng A ke petak D1, hitam mainkan langkah F5. Brilliant move yang ketiga. Gajah ke petak B5, kuda ke petak H2. Ancam benteng, mau makan pion H3. Raja G1, balik lagi. Boom, brilian yang keempat. Raja H1, balik lagi. Ini lagi bingung ya. Kemudian Raja G1 dan akhirnya harusnya di sini A6 ya.
A6, kemudian B5. Akhirnya dimakan juga tuh benteng. Walaupun salah, tapi sebenarnya unggul-unggul aja. Gajah makan kuda di petak F1. Hitam G5, putih G3. Langkah yang salah. Harusnya di sini gajah D3 ya. Dengan tujuan menghilangkan bishop yang kuat. G3 dimainkan, queen mundur ke petak H6, putih kuda E7, raja geser sedikit. Gajah ke petak G2, pertukaran dilakukan, dan kemudian menteri E6. Kuda balik lagi, kemudian didobrak dengan F4. Ya udah menang ya. Kuda ke petak G4 dimakan, makan, kemudian queen F5, raja H2, dan boom. 34 langkah aja. Putih dipaksa menyerah. Kalau dilanjutin gimana tuh bang? Kalau dilanjutin gimana? Benteng ke petak G1, kudanya hilang. Kalau misalkan, ya nggak ada yang bisa dijaga. Kalau misalkan makan gajah di petak E5, queen E2, raja mundur, maka pion D makan E5, rajanya aman. Ini ikatan. Tinggal benteng masuk. Akurasi di game ini 91,9%. Roman Dehtiarov pernah mengalami kekalahan nih. Dia kalah melawan pecatur dari Turki juga, namanya Isikcan. Hebatnya, Roman Dehtiarov mengalahkan David Anton Guijaro, Maxim Lagarde, elo rating 2600 semua nih, udah pasti dapat normal GM ini. Kemudian remis melawan Edis Gurel ya kan. Kemudian menang melawan 2601 Lorenzo Lodici. Jadi emang epic banget teman-teman. Ya, di game terakhir dia menang melawan David Anton Guijaro dengan permainan yang sangat presisi ya. Dia bermain sangat posisional dengan teori Ruy Lopez, dan kemudian dia mengambil keuntungan secara material. Nih, dia mendobrak dengan langkah game 4. Nah, kemudian dia melakukan serangan sayap raja yang terbuka. Nah, di sini Anton Guijaro tidak manfaatkan kuda makan B3 ya, tapi dia langsung takut benteng ke petak E8. Dan kemudian dengan dorongan F4 ini juga salah, kudanya jadi kuat. Akhirnya permainan posisional yang bagus ya. David Anton Guijaro puyeng, dia mainin langkah F3 dan udah dihabisin pionnya. Tuh masuk, dia makan sini dulu. Dia makan kuda. Kalah pion, kalah 2 pion selesai ya. Tapi kalau dilanjutin juga kemana? Inilah game babak terakhirnya. Akurasinya lebih gila lagi, 96%. Jadi dunia catur lagi mind blowing banget ya. Lagi mengejutkan banget nih. Juara kandidat, juaranya usianya muda, 20 tahun. Padahal di situ ada Hikaru Nakamura, ada Caruana. Sekarang juara Eropa juga 17 tahun. Dengan hasil seperti ini, kita berharap bahwa nanti ya pasti juara dunianya masih umur, kalau Sindarov yang juara masih 20 tahunan ya, sama si Gukes juga. Kita berharap bahwa Magnus Carlsen akan kembali turun ke turnamen kandidat dan akan berusaha untuk merebut gelar juara dunia kembali. Soalnya ini akan selalu aneh kita dengar kalau misalkan ada juara dunia tapi ada pecatur nomor 1 dunia juga. Jadi yang benar yang mana nih? Yang paling kuat siapa gitu ya. Nah, dengan kemenangan ini pastinya Roman Dehtiarov akan dilirik ya oleh para sponsor tentu saja, dan kita akan lihat aja nih bagaimana kemampuan Roman Dehtiarov nanti di ajang-ajang yang lebih tinggi. Nah, inilah klasemen terakhirnya teman-teman. Dari kategori wanita udah ada ya, home, dan inilah hasilnya. Roman Dehtiarov, Nijat Abasov. Nah, banyak loh 2600 nya tuh. Gile nggak tuh? Yang juara elo rating 24. Gokil banget. Bahkan ada Ivancuk di sini. Keren ya. Jadi kadang-kadang gelar tuh nggak berlaku. Yang penting skill kita teman-teman. Terbuktikan dari pelatihnya si Sindarov yang gelarnya International Master. Tapi tergantung kemampuan kita ya pada saat turnamen itu. Kalau kita lagi wangi ya bisa kayak gini teman-teman. Apa komentar kalian? Jangan lupa kasih hype untuk video ini. Jangan lupa selalu nonton live dari RL Chess ya. Biasanya live-nya sampai 4 jam kayak tadi malam, dan dapetin ilmu-ilmu yang bermanfaat untuk percaturan. Jangan
Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe. Kita ketemu di video berikutnya guys.